Kampus Trisakti adalah saksi bagaimana dulu kampus ini namanya Respublika dipandang sebagai kampus kiri, kampus yang Marxis, dan dianggap akan menghambat jalannya kekuasaan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaannya Soekarno. Kampus ini dibakar, intelektualnya dipenjarakan. Soeharto naik dengan menghancurkan Trisakti, membakar Trisakti. Tapi Soeharto jatuh karena Trisakti. Untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi masuk dalam kategori demokrasi. Bahkan ada dua kategori demokrasi, demokrasi penuh dan demokrasi elektoral. Bahkan kedua-duanya Indonesia sudah tidak lagi ada di sana. Indonesia sekarang untuk pertama kalinya menurut VDM Institute masuk ke dalam kategori electoral autocracy. Artinya kita sudah masuk pada otoritarianisme baru yang masih menyediakan pemilu, tetapi sebenarnya sudah tidak lagi demokrasi. Ruang publik Indonesia, ruang kebebasan sipil Indonesia semakin menyempit. Di dalam demokrasi seharusnya tidak ada penyempitan kebebasan, termasuk berpikir, berpendapat, berekspresi. Yang kedua, tidak ada lagi ruang yang cukup untuk partai di parlemen beroposisi menjadi penjaga dan penyeimbang atau pengontrol kekuasaan. Sampai tahun 2019, Indonesia di dalam catatan-catatan indeks demokrasi dunia, di dalam catatan para sarjana politik di dunia, selalu dikatakan memang Indonesia punya masalah dengan kemerdekaan berekspresi, punya masalah dengan kebebasan beroposisi, tapi pemilunya adalah pemilu yang bebas dan adil. Tapi penilaian itu berhenti di tahun 2024. Karena pemilihan umum di Indonesia sudah tidak dipandang lagi sebagai pemilu yang sepenuhnya punya integritas. Amandemen konstitusi untuk membatasi kebebasan, untuk membatasi kekuasaan presiden dan melakukan desentralisasi. Dua agenda itu berkali-kali coba dirusak oleh kepemimpinan Jokowi dengan mencoba memperpanjang kekuasaannya sebanyak 3 kali. Untungnya ada gerakan sosial, gerakan mahasiswa, gerakan sipil yang menghalangi itu. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI pada dasarnya mau membicarakan bagaimana agar militer tetap fokus pada urusan pertahanan. Di dalam masa Orde Baru mereka bukan hanya mengurusi masalah pertahanan, tapi mengurusi masalah-masalah di luar pertahanan. Sekarang ini ya dimulai dari pemerintahan Jokowi, remilitarisasi sedang terjadi. Jadi penempatan militer di dalam berbagai hal, dari mulai penanganan masalah COVID sampai dengan pembentukan batalion-batalion teritorial, itu adalah bertentangan dengan agenda reformasi. Kalau 100 batalion didirikan, setidaknya bisa menguasai 20% kabupaten di Indonesia. Kalau 500 batalion dibentuk seperti yang sekarang ini rencananya dibuat oleh Menteri Pertahanan, maka seluruh wilayah kabupaten bisa berada kembali di bawah kendali militer. Artinya penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan peradilan di semua tingkat akan berada kembali di bawah pengawasan militer. Singkatnya, kita sedang mengalami kemunduran reformasi itu.